sama Pak yang kayak di soal Pak yang A sampai yang banyak itu loh Pak. Ini? Bukan. Ya ini nomor 2 nih. Nah ini bawah Pak, bawah. Ya ini kan ada 2 simbol, 3 simbol gitu. Oh ini dah 3 ya. Terus gimana? Itu cara bacanya gimana ya Pak? Dibaca aja sesuai urutannya. Contohnya misalkan yang ini H sama I dulu ya. Iya. Misalkan ini kan 2 kuantor. Kalau dimulai dari eksistensial gini bacanya, untuk setiap X gitu ya, ini kan karena di sini materinya dasar, jadi semestanya ditaruh di luar sini. Keterangan semesta pembicaraannya ditaruh di luar. Tapi kalau nanti Anda sudah agak advance gitu, sudah agak expert, sudah mulai mudeng, nanti ini langsung ditaruh di sini. Jadi untuk setiap X, sebenarnya nanti untuk setiap X elemen bilangan real gitu nanti. Terdapat Y elemen bilangan real, nah nanti gitu ya. Tapi kalau di sini ditaruh di belakang gini. Jadi untuk setiap X itu maksudnya berarti X yang bilangan real karena semestanya bilangan real. Untuk setiap X terdapat Y, demikian hingga berlaku ini X plus Y sama dengan 0. Gitu ya. Jadi sedemikian hingga itu dibaca setelah terdapat ini. Jadi untuk setiap X terdapat Y. Lah berarti Y-nya itu nanti kan Y yang bergantung pada X. Setiap kali kita memilih X akan mempunyai Y. Anda milih X akan punya Y. Dia milih X akan punya Y juga. Maksudnya gitu Mbak ya. Misalkan si A milih X-nya 1, berarti kan ada Y-nya berapa Mbak? Biar jadi 0 Mbak. Halo? Satu Pak, min 1. Nah, min 1, oh ya. Kalau dipilih X-nya loro, 2, berarti Y-nya? Min 2. Min 2, berarti kan ini, Y-nya di sini kan bergantung pada X-nya, atau pada pemilihan X-nya, paham ya? Iya. Jadi gitu, untuk setiap X terdapat Y, maksudnya setiap satu X akan punya Y, 1 Y juga, gitu maksudnya kira-kira gitu. Untuk setiap X akan terdapat Y, sedemikian hingga X ditambah Y sama dengan 0. Itu kalau diawali dari eksistensial. Kalau diawali dari kalau diawali dari universal. Kalau diawali dari eksistensial, nanti sedemikian hingganya dibaca setelah terdapat juga. Jadi gini, terdapat X gitu ya, sedemikian hingga untuk setiap Y berlaku X tambah Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini berarti Y itu nggak bergantung pada X, dan X juga nggak bergantung pada Y. Jadi X itu eksis. Dia terdapat sejak awal, memang sudah terdapat gitu ya. Maksudnya sejak awal sudah ada, ya ada si X gitu ya. Sehingga nanti untuk Y apapun, untuk Y bilangan real apapun, X ditambah Y itu hasilnya pasti 0. Paham maksudnya Mbak? Tahu nggak bedanya? Bisa membedakan rasanya nggak Anda semuanya? Rasa dan maknanya. Bisa membedakan? Halo? Insya Allah. Yang lain-lain, orang yang lain, teman yang lain bisa nggak? Masih agak belum, Mbak. Bingung piye? Bedanya apa ngono? Iya. Bedanya apa bingung ya? Nih, ini. Yang pertama, kalau kita awali dari untuk setiap, yang namanya eksistensi ya. Universal. Untuk setiap X terdapat Y. Berarti untuk setiap X elemen bilangan ini kan, elemen bilangan real. Jadi saat Anda memilih bilangan real berapapun, pasti Anda selalu bisa menemukan Y yang berlaku ini. Paham? Yang H.
Jadi saat Anda memilih satu bilangan real, karena ini untuk setiap atau untuk semuanya, itu semua bilangan real, Anda selalu bisa mendapatkan Y, akan terdapat Y. Sehingga berlaku ini. Jadi, tapi Y-nya kan dia bergantung pada X, maksudnya Y-nya sini berbeda-beda nanti. Y-nya ini juga banyak, tapi bergantung pada pemilihan X-nya tadi contohnya. Untuk setiap X itu berarti berapapun Anda pilih bilangan real, Anda akan mendapatkan Y yang bergantung pada X itu. Anda milih X-nya 1, Anda akan dapat Y-nya min 1, biar jadi ini kan, biar X tambah Y sama dengan 0. Anda pilih X-nya min 5, Anda akan punya Y-nya yaitu sama dengan 5. Anda pilih X-nya 10, Anda akan mendapatkan Y-nya min 10. Anda pilih X-nya 1 juta, Anda akan dapat Y-nya min 1 juta. Paham nggak? Maksud yang H dulu, paham nggak? Paham, Mbak. Itu yang H ya. Nah, terus yang I itu terdapat X dulu. Jadi terdapat X ini entah 1, entah 2, tapi nggak semuanya gitu ya. Tapi ini intinya maknanya, jangan bilang salah benar dulu. Abaikan kalimat ini, nilai kebenarannya abaikan dulu. Nanti kalau Anda sudah paham makna dari notasi ini, Anda baru bisa menilai sendiri nanti. Ini bisa jadi benar atau enggak sih gitu ya. Kalau yang H, pertanyaan saya, yang H ini benar atau salah menurut Anda? Benar, Pak. Benar ya. Setiap Anda pilih sembarang bilangan X, Anda selalu mendapatkan Y loh, sehingga berlaku ini. Benar ya? Iya, Pak. Oke. Nah sekarang yang I Yang I itu kalau diawali dengan eksistensial seperti ini, terdapat X gitu. Terdapat X, demikian hingga untuk setiap Y itu berlaku X plus Y sama dengan 0. Jadi terdapat X di dalam bilangan real. Terdapat itu berarti minimal ada 1, anggaplah 1, katakanlah 1 lah ya. Jadi ada 1 bilangan real gitu aja, anggaplah 1. Meskipun ini nggak harus 1 ya, terdapat itu kan yang penting ada, bisa 1, bisa 2 gitu ya. Biar memudahkan, biar Anda mikirnya nggak terlalu bercabang-cabang. Asumsikan ada 1 gitu, ada sebuah bilangan real X gitu, sehingga untuk seluruh bilangan real yang lainnya, X itu tadi ditambah semua bilangan real yang lainnya itu hasilnya selalu sama dengan 0. Paham nggak maknanya ini? Maknanya dulu. Paham, Mbak. Dan ini Anda mengatakan benar atau salah ini? I. Salah. Salah ya? Anda bisa mendapatkan ini, Anda bisa memilih satu bilangan real yang berlaku seperti ini, ada nggak? Yang I. Halo? Ada apa enggak? Halo? Ada tadi mengatakan salah, itu alasannya apa? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Halo? Karena enggak ada X kan ya? Enggak ada X yang berlaku ini gitu loh. Enggak ada X yang berlaku X tambah Y sama dengan 0 jika ditambahkan dengan semua bilangan real. Itu maksudnya. Itu yang I. Jadi terdapat X, eksis dulu satu buah X itu. Asumsikan 1 ya. Eksis dulu 1X gitu, sehingga kalau dia ditambahkan dengan seluruh bilangan Y, hasilnya selalu 0. Itu maksudnya gitu. Karena ini untuk setiap Y, X tambah Y sama dengan 0. Itu maknanya. Sudah bisa nggak membedakan antara yang H sama yang I? Bisa, Pak. Yang lain? Paham belum? Paham, Pak. Paham. Halo? Pak. Paham, Pak. Paham. Kalau ada yang belum, nggak usah malu sama temennya. Sampaikan saja. Nggak ada yang menyampaikan, berarti anggaplah nggak ada pertanyaan ya. Salam KB. Itu yang dua ini.
yang dua kuantor. Jadi pertanyaannya mbaknya ada yang kalau ini tinggal Pak kalau seperti ini gimana, ini tinggal dibaca terdapat dengan tunggal gitu aja ya. Bedanya dengan ini kan terdapatnya itu bisa lebih dari satu kalau seperti ini. Kalau dengan tunggal dikasih pentung ini terdapat dengan tunggal, berarti ini y-nya ini hanya satu tok. Nggak boleh lebih dari satu. Ini juga. Terus yang tiga ini, yang tiga L sama M ini ya, bacanya gimana ini? Perhatikan, untuk setiap X terdapat Y, jadi memang ini, sedemikian hingga itu seringkali dibaca setelah ini, setelah eksistensial ini, setelah kata-kata terdapat ini. Penekannya di situ biasanya. Jadi ini, untuk setiap X terdapat Y, sedemikian hingga berlaku setiap Z, X kali Y sama dengan X kali Z. Maknanya piye? Maknanya gini. Untuk setiap X ini real number ya, nih ya. Berarti ini semestanya bilangan real ya. Maksudnya berarti ketiga ini, X baik X sama Y sama Z, semuanya sama-sama bilangan real. Untuk semua bilangan real X gitu, Anda bisa menemukan Y, Anda bisa mendapatkan Y. Berarti seperti atas tadi, Y yang ini bergantung pada X nanti. Ben gampang, ben sederhana, tadi seperti tadi itu ya. Anda bisa pilih sembarang X itu, Anda bayangkan. Anda bisa pilih bebas sembarang X karena ini untuk semua. Anda pasti akan selalu mendapatkan Y yang menjadi pasangan X nanti itu. Nah, sedemikian hingga untuk seluruh Z bilangan real, berarti ini Z yang berbeda dengan X sama Y lagi ya. Sedemikian sehingga untuk setiap Z bilangan real, jadi akan berlaku X kali Y sama dengan X kali Z. Itu maksudnya. Kira-kira ini menurut Anda benar atau salah ini? Jadi urutannya gini dulu nanti. Kalau Anda milih sembarang bilangan real X itu, Anda bisa mendapatkan pasangannya Y, mendapatkan pasangan X yaitu Y. Stop dulu di situ intonasinya. Sedemikian hingga berlaku ini untuk setiap yang belakang ini boleh kita baca di belakang sini sebenarnya nanti. Jadi kuantor universal yang di belakangnya eksistensial itu, kalau Anda pengen nggak bingung, itu bisa kita pindah ke belakang. Seperti ini juga bisa. Ini kan universalnya setelah eksistensial. Ini kita pindah ke belakang sini juga boleh, biar Anda nggak bingung. Tapi kalau seperti ini nggak bisa. Kalau yang di depan adalah eksistensial dulu, yang di depan adalah universal dulu, eksistensial ini nggak bisa kita pindah di belakang, nanti nggak bunyi, nggak ada maknanya. Jadi kalau seperti ini kan langsung, ini kan rangkaian. Jadi kalau universal dilanjutkan dengan eksistensial itu serangkaian. Jadi maksudnya setiap memilih X akan selalu mendapatkan Y pasangannya, gitu maksudnya gitu. Tapi kalau ini nggak harus serangkaian. Ini boleh yang setiapnya ini kita pindah ke belakang, jadi gini nanti. Terdapat X, sedemikian hingga berlaku X plus Y sama dengan 0 untuk semua Y. Nah, dan maknanya nggak berubah kan, masih satu makna dengan ini. Jadi, terdapat X bilangan real, demikian hingga berlaku X plus Y sama dengan 0 untuk setiap Y atau untuk semua Y. Jadi gitu. Seperti ini juga, biar kalau Anda takut, khawatir, bingung, karena ini ada universal di belakang eksistensial, universal yang ini bisa Anda pindah ke belakang. Tapi kalau ini sudah serangkaian, universal disusul oleh eksistensial ini serangkaian. Jadi yang dipindah ini saja ke belakang gitu. Jadi gini, untuk setiap X terdapat Y gitu. Jadi untuk setiap pemilihan X bilangan real selalu bisa didapatkan Y pasangannya. Sedemikian hingga berlaku X kali Y sama dengan X kali Z untuk semua Z bilangan real gitu kira-kira. Iya Mas dan Mbak semuanya. Terutama yang tanya tadi, sudah paham belum
maksudnya. Maksudnya dulu, nah, memang menganalisa benar salahnya memang harus mikir lebih panjang. Yang penting maksudnya, makna pembacaan ini, pembacaan notasi-notasi kontrak ini sudah paham belum? Sudah, Pak. Paham ya? Paham, Mbak. Lah baru kalau sudah paham, kita baru bisa ini menilai kebenaran atau kesalahannya. Itu benar atau itu salah. Itu ya. Tapi yang penting kan paham dulu maknanya. Gitu. Nah, untuk kasus ini memang ini Anda perlu agak mikir. Ada yang tahu ini benar atau salah? Apakah untuk setiap X bilangan real kita selalu bisa mendapatkan Y sehingga berlaku X kali Y itu akan sama dengan X kali Z untuk semua Z bilangan real? Benar atau salah menurut Anda? Salah. Ada yang sudah bisa mendapatkan jawabannya? Salah, Pak. Salah, Mas. Siapa yang jawab mau? Jelas. Ya, Fas. Kenapa, Fas? Alasannya kok salah, Fas? Karena enggak, kan itu kan terdapat Y. Nah, terdapat Y itu enggak semua Z itu nanti hasilnya X kali Y sama dengan E kali Z. Jadi enggak untuk Kalimat belakang agak kurang keras. Kan kalau itu terdapat Y, berarti itu tuh tidak bisa, enggak semua Z itu nanti hasilnya EY sama dengan EZ. Jadi bukan untuk semua Z. Bukan untuk semua Z ya? Iya. Terdapat Z berarti. Itu ya, jadi gini ya, sederhananya gini ya. Anda boleh pilih sembarang X duluan, itu urutannya. Silahkan Anda pilih dulu. Sembarang X. Kira? 3, Pak. 3. Siapa yang milih mau jenengi? Mohon maaf, Karisma. Mbak Karisma. Kenapa Anda milih 3, Mbak? Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Enggak penting sih pertanyaannya, cuman kadang-kadang sesuatu yang muncul pertama kali itu gambaran suasana hatinya kadang-kadang sih. Enggak, Pak. Tanggal lahir. Oh, tanggal lahir. Berarti memang itu ada sesuatu yang kita mengucapkan suatu kata atau satu kalimat yang otomatis itu ya secara insting keluar itu biasanya ada kaitannya dengan kita. Tanggal lahir ya. Jadi Anda pilih 3. Jadi gini dulu kan. Untuk setiap X kan bebas, yang penting. Ini kan untuk setiap, berarti bebas milihnya. 3. Dia Mbak Karifah pilih 3 dulu. Berarti ini kita ganti 3 dulu. Berarti kita akan punya berapa? 3Y sama dengan 3Z. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, untuk 3Y sama dengan 3Z itu tadi, apakah kita bisa menemukan Y, jadi 3 kali 1Y saja, itu 1 atau 2Y saja, yang berlaku sama dengan 3Z untuk semua Z bilangan real, gitu. Bisa nggak? Halo? Tenang kafe, bingung ya? Bingung, Pak. Bingung. Nah, ini tuh ya. Jadi kan tadi dipilih 3. Sebenarnya Anda nggak harus 3. 3 kan Mbak Karisma, bebas. Karena ini untuk setiap X berarti kan setiap orang boleh memilih beda-beda. Karena semua harus, kalau ini setiap berarti untuk semua bilangan real harus berlaku gitu. Ada yang milih 3. Ada yang milih misalkan 10 gitu. Pak 10 Pak gitu. 10Y sama dengan 10Z misalkan. Nah, untuk 10Y sama dengan 10Z itu, apakah kita bisa menemukan pasangannya 10 gitu kan? Berarti Y-nya bergantung pada 10. Kalau tadi 3Y, berarti Y-nya bergantung pada 3. Kalau 10, Y-nya bergantung pada 10 gitu. Pasangannya 10 berapa? Biar 10 dikali Y itu sama dengan 10 kali Z.
Jadi 10 kali Y tertentu, karena terdapat ya, 10 kali Y tertentu harus sama dengan 10 kali Z untuk Z-nya sembarang, bilangan real itu maksudnya gitu. Bisa nggak? Ada nggak Y yang berlaku seperti itu? Y yang berlaku kita kalikan 3, gitu ya. Y yang berlaku 3 kali X, Y kali 3 akan sama dengan 3 kali Z untuk sembarang bilangan Z itu maksudnya. Bisa nggak? Ada nggak Y yang seperti itu? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Paham nggak Anda? Paham, Pak. Halo? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Jadi untuk X itu sembarang bilangan X kita nggak bisa ternyata. Kita nggak bisa menemukan apa namanya Y pasangannya sehingga akan berlaku sama dengan XZ, padahal Z-nya harus berlaku untuk semua bilangan yang lain itu. Biar benar, coba saya tanya sekarang, kira-kira Anda tahu nggak? Biar ini benar, ada nggak yang bisa kita ubah di kuantornya atau di bagian belakangnya? Ada yang punya ide nggak? Universal Z diganti eksistensial Z, Pak. Universal Z-nya ini diganti eksistensial Z ya? Iya, Pak. Berarti kok nek ngono ya berarti gampang. Y ambil Z yang sama dengan Y gitu ya? Iya, Pak. Oke, itu bisa. Jadi untuk setiap X kita bisa menemukan Y yang berlaku XY sama dengan XZ. Saya naik diganti terdapat untuk setiap X terdapat Y dan terdapat Z. Karena kalau ini nggak bisa dipindah ke belakang ya. Kalau ekstensial disambung ekstensial, berarti untuk setiap X terdapat Y dan terdapat Z, sehingga berlaku XY sama dengan XZ. Ya bisa sih. Terdapat Y dan terdapat Z, yaitu Y dan Z yang sama, itu berarti ya. Yang penting terdapat dan nggak ada keterangan tidak boleh sama. Jadi boleh dipilih Y dan Z yang sama. Ada lagi yang lain kira-kira? Apa yang bisa kita ubah selain itu? Kalau untuk semua X-nya diganti terdapat gitu gimana, Pak? Nanti X-nya sama dengan 0. Ini Javas ya? Iya. Ya, itu bisa. Salah satunya itu tadi. Itu yang sudah agak lebih rumit dari yang tadi. Jadi kalau ini kita ganti terdapat, jadi terdapat X dan terdapat Y, gitu ya. Demikian hingga berlaku XY sama dengan XZ untuk setiap Z bilangan real. Gitu. Kalau terdapat X dan terdapat Y, hingga berlaku ini, XY sama dengan XZ untuk seluruh bilangan real Z, berarti X-nya harus 0. X-nya ada. Kan yang penting terdapat. Ada apa itu 0. Kalau ini kita ganti 0, ini 0, ini 0, gitu. Apa namanya? Bahkan ini tidak harus terdapat. Bahkan yang ini boleh untuk setiap ya. Ya, Rafas? Iya, Pak, boleh. Bahkan gini, terdapat X, demikian hingga untuk setiap X dan untuk setiap Y berlaku XY sama dengan XZ. X-nya berapa itu? Yaitu 0. Karena kalau ini 0Y sama dengan 0Z itu, mau Y berapapun dan Z berapapun, ini sama. Jadi boleh terdapat X, terdapat Y juga boleh. Tapi lebih kuat dari itu adalah terdapat X demikian hingga untuk setiap Y dan untuk setiap Z gitu ya, akan berlaku ini. Pertanyaannya kan berarti apa itu X-nya gitu, karena kata-katanya terdapat X. Apa itu X-nya? X-nya yaitu 0. Karena kalau X-nya 0, untuk setiap Y berapapun dan untuk setiap Z berapapun, 0Y pasti sama dengan 0Z. Itu maksudnya. Yang lain paham nggak maksudnya? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Kayak gitu ya. Itu permainan tadi. Urutan-urutan kuantor dan apa namanya makna dari urutan kuantor. Jadi dibalik itu sudah sangat berbeda maknanya ya. Baik, yang lain lagi monggo, kalau ada pertanyaan lain lagi silahkan. Memang sore ini kita gunakan untuk diskusi biar Anda semakin matang pemahamannya. Apa saja pokoknya yang kemarin diajarkan.
Boleh ditanya. Saya mau nanya, Pak. Siapa ini? Java, Pak. Ya? Oh, Mas. Saya agak lupa, Pak. Kalau dulu itu kalau misalnya soalnya bahasa Inggris, berarti jawab pakai bahasa Inggris juga ya, Pak? Kalau nggak harus sih nek saya. Kata kalau Pak Sis ya. Kalau ini UTS ini nanti yang mereksi saya. Jadi kalau saya tidak harus sih. Cuman kalau Anda mau untuk latihan bahasa Inggris nggak apa-apa. Pilihan. Kalau saya sifatnya ini aja, pilihan aja. Kalau soalnya dalam bahasa Inggris, kecuali gini, Mas. Kecuali ini, apa namanya? Yang bentuknya seperti ini, misalkan. Pertanyaan bahasa Inggris seperti ini, terus disuruh menegasikan gitu, Fas ya. Kalau itu ya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris gak enak, no. All student like pizza. Negasinya apa? Negasinya masuk ya terdapat siswa yang tidak suka, ya gak enak kan. Nek menegasikan ya pakai bahasa Inggris juga, kalau bahasa Inggris itu ya. Kecuali kalau bentuknya adalah pembuktian atau teorema, misalkan apa ya? Nah, misalkan gini, untuk setiap X lebih besar 0 atau untuk setiap X positif terdapat Y yang negatif sehingga X plus Y sama dengan 0. Ini kan sifat yang ini negasikan sih. Negasikan, seandainya ini disuruh buktikan ya, seandainya maksudnya disuruh buktikan, Anda boleh buktikan pakai pengantar pembuktiannya itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bentuknya kayak tadi itu, ini misalkan kalau ini kan hanya diminta untuk ini ya, ubah ke bentuk simbolik saja. Kalau untuk berubah ke bentuk simbolik ya tetap, kalau harus ada kata-katanya, menyesuaikan ini aja, kata-katanya tetap dalam bahasa Inggris. Apalagi kalau disuruh mencari negasinya ya, negasinya kalau ininya bahasa Inggris, negasinya ya nak pakai bahasa Inggris tuh ya. Itu pas maksudnya pas. Oke, Pak. Saya maksudnya. Iya, paham, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Yang lain monggo. Pak, saya mau tanya, Kak. Tadi negasinya kan kalau misalnya saya, Mbak. Amelia. Amel. Ya. Kalau negasinya dalam bentuk simbol, berarti kan apa harus ditulis negasi dalam bentuk dalam bahasa Inggrisnya gitu, Pak? Maksudnya apa? Tinggal jawab dalam bentuk simbolnya aja. Kalau simbol gini kan bahasa Indonesia bahasa Inggris sama, Mbak. 2X bahasa Inggrisnya X apaan nggak bisa. Tapi kalau misalkan gini, seandainya di belakang kita masih butuh apa namanya, deskripsi dalam bahasa Indonesia itu loh, dalam kalimat, nah itu masih tetap dalam bahasa Inggris. Contohnya misalkan ini, Mbak, nobody loves me. Ini bener nggak ini, Mbak? Menurut Anda ini bener nggak? Mbak siapa tadi? Mbak ngomong. Iya, Pak. Terus ini mau Amelia. Mbak, yang K ini bener nggak artinya, Mbak? Nilainya bener atau salah, Mbak? Atau yang nilainya? Gimana, Pak? Bingung, Pak. Anda bicara masalah lafz ini jadi bingung kan? Ini nilai kebenarannya bener atau salah, Mbak? Jadi bingung ya Anda ya? Saya mau bilang salah, terlalu pede gitu ya. Saya mau bilang iya, kasihan sekali gitu ya. Jadi bingung ya. Ini nggak penting sih, cuma maksudnya kalau seperti ini misalkan, seperti ini disuruh menyimpulkan. Kan yang bisa kita simpulkan apa? Yang bisa kita simbolkan itu kan di kuantornya saja. Tapi keterangan di belakangnya seperti ini apa bisa kita simbolkan? Love me gitu.
itu nanti pakai notasi apa? Nggak bisa. Are beautiful gitu. Ini pakai notasi apa nanti beautiful itu? Apa ini Anda kasih simbol ini ya nanti ya? Simbol waru gitu ya nanti ya. Untuk setiap X gitu, X waru silang kan tidak mencintai ya. Waru silang saya gitu ya. Maksudnya tidak mencintai saya gitu ya. Kan nggak bisa. Maksudnya ada kalau deskripsinya adalah dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk yang tidak bisa dinotasikan kan tetap harus kita deskripsikan di belakang kan. Paling-paling yang bisa kita notasikan kan banyak bagian kuanter saja. Kecuali kalau itu nanti berupa bermakna bilangan-bilangan seperti ini. Kalau bilangan seperti semua bisa dinotasikan dalam bentuk variabel dan bilangan seperti ini, ya berarti negasinya juga ini. Mau bahasa Indonesia bahasa Inggris semua dua ya, namanya aja notasi bilangan variabel kan. Itu maksudnya. Bisa memahami maksud saya nggak, Mbak? Paham, Pak. Berarti kalau misalnya sudah ada permisalannya dalam bentuk variabel, maksudnya huruf gitu nggak perlu diterjemahkan ya, Pak? Nggak perlu, nggak apa-apa. Kalau sudah divariabelkan X gitu, notasi dalam itu nggak perlu diterjemahkan. Nanti terjemahannya apa? Itu Mbak ya? Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Oke. Mbak,